Pertama, perbaiki niat. Yang kedua, apa tadi ya? Rajin-rajin mengikuti program apapun itu. Dan yang ketiga, persiapkan bahasa dengan yang baik. Dan yang keempat adalah harus banyak berdoa dan minta restu dari orang tua. Ya benar. Hai sahabat Singgadolo, jumpa lagi bersama saya Ira Bintahir. Kali ini saya ditemani oleh salah satu bintang tamu kita yang Masya Allah keren banget. Sosok anak muda yang terkenal dengan sejumlah prestasi, orang yang bersahaja dan memiliki senyum yang sangat manis. Telah ada di depan saya, kita kenalan dulu dong biar semua penggemar sahabat Singgadolo ini bisa tahu siapa sih sosok yang sedang saya tanya sekarang. Baik, terima kasih sahabat Singgadolo sudah mengundang saya di sini. Perkenalkan, saya Dimas Susemahu, berasal dari Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, tepatnya di Pulau Buono, salah satu pulau terpencil di kabupaten saya. Oh, Masya Allah. Kak Dimas Susemahu biar lebih nyaman. Iya. Kira saya panggilnya siapa ya? Kak Dimas bisa. Oke, Kak Dimas. Baik, Kak Dimas, kalau misalnya saya di sini mau sedikit menelisik tentang latar belakangnya kakak, terutama latar belakang keluarganya kakak dulu. Yang saya tahu ya, kakak ini kan sudah terkenal nih di Kota Malang. Pastinya orang banyak mengenal kakak karena sering mengisi beberapa menjadi pembicara di beberapa acara gitu. Cerita sedikit dong, siapa sih sosok Kak Dimas ini? Latar belakang keluarganya seperti apa sih? Ya, baik. Jadi saya berasal dari Pulau Buono, salah satu desa terpencil di kabupaten, dan saya masih alhamdulillah memiliki orang tua yang masih hidup sampai saat ini. Kami ada 10 berkeluarga, saya anak ke-8. Jadi di atas saya 5 orang sudah menikah dan tersisa 3 lagi yang 2 yang masih kuliah dan juga saya. Jadi menjadi anak ke-8 juga cukup berat ya bagi saya, karena selain bekerja dan kuliah saya juga harus membiayai, membantu keluarga untuk membiayai kedua adik saya yang masih kuliah. Dan itu saya lakukan dengan sepenuh hati, karena walaupun kita 10 orang beradik kakak, tapi karena berasal dari latar belakang yang tidak mampu ya hidup di kampung, jadi saya juga terpaksa untuk membantu orang tua dan juga kedua adik saya. Oh ya, oke Kak Dimas. Masya Allah ya kalau kita dengar tadi tentang latar belakang sedikit keluarganya itu. Kak Dimas, dengan 10 bersaudara, kemudian Kak Dimas semuanya belajar nih. Orang tuanya atau papa mamanya itu kerjanya apa? Iya, baik. Kedua orang tua saya bekerja sebagai petani, ya terutama petani kopra, dan kami memiliki ya lahan pertanian kopra dan juga coklat. Nah, dari hasil pertanian inilah mereka bisa menyambung hidup kami dan juga membiayai sekolah kami. Nah, ketika saya sudah selesai S1, saya mulai membantu kedua orang tua saya untuk membiayai lagi kedua adik saya, dan kita seperti itu. Ada 3 orang yang sudah sarjana, namun saya yang pertama kali melanjutkan S1 karena kedua kakak saya nih sebenarnya sudah mau lanjut, tapi mereka mengatakan bahwa saya yang harus duluan dan mereka menumpang saya untuk bisa kuliah. Jadi setelah itu saya juga harus membalas budi nih atau berterima kasih atas jasa mereka, sehingga ketika saya sudah selesai, saya juga membantu kedua adik saya dan juga membantu kedua kakak saya yang juga kuliah di kesehatan. Baik Kak Dimas, saya sempat membaca profil kamu, Kak Dimas ya, kan dari Buano nih. Ya, Terus di SMA-nya itu di Piru. ya. Kok bisa gitu? Kenapa sampai bisa masuk SMA di sana? Padahal kan di Buano juga kan ada SMA. Iya, waktu itu setelah lulus SMP saya mencoba untuk aktivitas yang baru, mencoba hal-hal yang baru, dan saya melihat bahwa di Biru ada SMA unggulan, SMA 1, dan saya ingin masuk di SMA itu karena dalam pikiran saya itu saya ingin menjadi orang yang harus berbeda dari teman-teman saya gitu. Jadi dengan modal keberanian saya langsung ke Biru untuk mendaftarkan diri di sana, dan alhamdulillah diterima saat itu.
dan saya berproses dengan sangat baik sekali di SMA 1, mulai mengikuti kegiatan organisasi, menjadi wakil ketua OSIS saat itu juga, dan juga mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Maluku, diantaranya seperti cerdas cermat 4 pilar, dan saya satu-satunya laki-laki yang tergabung dalam 10 orang itu. Jadi semuanya 9 orang itu perempuan dan saya laki-laki, dan kita mendapat juara 1 di kabupaten, setelah itu di provinsi, dan di provinsi kita mendapatkan juara 2 gitu. Dan itu pertama kali saya masuk TV di skala nasional gitu ya, TV. Wow, Masya Allah. Ini yang membuat saya tertarik dengan Kak Dimas. Karena di balik sosoknya yang pendiam, ternyata Kak Dimas ini memang apa ya, punya kualitas yang luar biasa gitu dengan sejumlah prestasinya. Kak Dimas satu lagi nih. Saya sempat baca-baca juga nih. Sebenarnya sebelum mengundang Kak Dimas ini saya sudah baca banyak banget tentang Kak Dimas. Tentang salah satu kisah hidupnya ketika sekolah di Piru sempat kerja di warung makan. Itu benar nggak sih? Ya, betul sekali. Jadi sembari sekolah, saya juga bekerja selama 3 tahun itu ya, karena saya kos. Jadi saya harus membiayai diri sendiri. Nah, untuk membiayai itu saya harus mengambil part time. Jadi setelah selesai sekolah, pulangnya siang, saya langsung berganti baju sehingga di rumah makan Padang. Kebetulan rumah makan Padangnya terletak di samping terminal Kota Piru. Jadi banyak juga pengunjung yang makan di situ. Jadi setelah pulang sekolah saya akan singgah di rumah makan, berganti baju dan membantu UDA, atau UDA itu sebutan untuk orang yang bekerja di rumah makan Padang ya, dan chef lah gitu ya, chef gitu, menjadi chef di situ, dan saya menjadi asisten chefnya. Jadi satu tugas saya itu menggiling rempah, memasak nasi, juga membantu UDA dalam membuat apa ya, rendang gitu. Jadi tugas saya seputar itu sebagai asisten chef. Dan saya sangat senang sekali karena dari pekerjaan ini saya bisa membiayai hidup saya sendiri, mulai dari membayar kos dan juga uang-uang sekolah jika ada yang diperlukan dari sekolah gitu. Dan hal itu saya lakukan selama 3 tahun. 3 tahun hingga lulus, dan setelah lulus saya juga tidak tahu mau lanjut kuliah atau tidak. Tapi alhamdulillah ada kabar baik, saat itu ada dibuka pendaftaran beasiswa Ethos ID untuk anak-anak atau dari keluarga yang tidak mampu yang ingin melanjutkan kuliah studi S1-nya, dan saya mengambil kesempatan itu. Luar biasa sekali ya, ternyata di balik sosok yang tenang ini punya sejumlah apa ya, cerita yang sangat bisa dibilang menyentuh hati saya juga, Kak Dimas. Jadi Kak Dimas bekerja sambil belajar part time. Kalau misalnya sekolahnya pagi berarti kerjanya siang. Ya, Terus betul. sekolahnya siang berarti kerjanya pagi, atau memang sekolahnya siang? Kita sekolahnya pagi sampai siang saja, jadi dari siang sampai sore, setelah jam 8 gitu selesai membantu UDA dan saya bisa pulang ke kos gitu. Jadi saya mengantisipasi semua tugas itu tetap dikerjakan di sekolah. Saya usahakan untuk mengerjakan dan menyelesaikan di perpustakaan sekolah, sehingga setelah selesai sekolah tidak ada lagi pikiran untuk membuat tugas, karena saya sudah tahu nih setelah sekolah pasti saya akan bekerja, dan juga menguras waktu. Setelah bekerja saya sudah pulang sekolah dan itu sudah capek sekali gitu. Kira-kira pada saat itu nih Kak Dimas, punya perasaan malu nggak sih sama teman-teman sekolah gitu? Kalau tahu Kak Dimas ini pulang sekolah atau sebelum sekolah itu kerja dulu di warung makan. Punya perasaan malu atau tidak? Ya, pada awal-awal 1-2 minggu saya pernah merasakan hal demikian, karena bukan hanya dilihat oleh teman-teman, tapi 1-2 kali guru-guru juga datang makan di warung, teman-teman saya juga nongkrong di sana, jadi memang ada rasa malu. Tapi ketika hal itu dilakukan secara terus-menerus, dan saya merasa bahwa ini bukan suatu hal yang perlu apa ya, kita merasa itu aib, bukan ya, karena ini hal yang baik, hal yang bisa menopang kehidupan saya. Akhirnya saya kayak merasa biasa saja gitu setelah 2 minggu itu. Jadi ke awal itu masih merasa malu sekali, tapi setelah dijalani dengan senang hati, alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan dan saya bisa bertahan sampai 3 tahun itu. Dan akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan. Iya, betul sekali. Dan luar biasa tadi Kak Dimas bilang bahwa em, kesibukannya di sekolah juga pernah mengikuti juara-juara gitu, dan
Udah jadi ketua OSIS, benar itu kabarnya? Ya, wakil ketua OSIS. Wakil ketua Ya, OSIS, wakil ketua Masya OSIS. Allah. Ya, ternyata memang kita tidak salah memilih bintang tamu kita ya. Luar biasa sekali Kak Dimas. Tapi satu lagi yang membuat saya penasaran, selama bersekolah di sana 3 tahun, pernah tidak mendapatkan kiriman dari orang tua? Iya, pernah itu waktu awal-awal studi saya SMA di sana, tapi yang mereka kirim ke saya bukan dalam bentuk uang, tapi hanya berupa makanan pokok, berupa sagu, karena makanan pokok kami adalah sagu. Jadi setiap bulan orang tua saya mengirim sagu. Nah, itu saja untuk memenuhi stok hidup saya di kos gitu. Karena mereka sudah tahu saya sudah bisa mandiri, saya sudah bekerja, sehingga mereka, saya juga kayak semacam meyakinkan mereka begitu, jadi tidak perlu khawatir dengan keadaan saya di sini, saya bisa mengatasi semua hal. Dan itu benar-benar kayak turning point, kayak poin di mana saya benar saya merasa belajar untuk mandiri, belajar untuk menjadi seorang yang dewasa, belajar untuk apa ya, berdamai dengan kehidupan yang begitu keras ini ternyata ya. Luar biasa sekali Kak Dimas, dengan upah yang diterima atau gaji yang diterima itu berarti Kak Dimas bisa bertahan hidup sampai pada akhirnya memutuskan untuk ke kota Ambon melanjutkan studinya. Betul sekali. Oke, di balik sosok Dimas yang tenang ini, saya mau tanya dulu, kenapa sampai bisa mengambil jurusan bahasa Inggris? Ya, baik. Jadi itu berawal dari setelah lulus, dan kami dari semua ada sekitar 1.000 siswa di sekolah. Kami di screening raportnya mana sih anak-anak yang bisa mendaftar dari jalur sekolah secara langsung, dan salah satunya saya terpilih untuk bisa mengikuti seleksi dari sekolah secara langsung tanpa tes, nah atau undangan dari sekolah, namanya SNPTN waktu itu. Dan ketika di screening dan saya mendaftar di Unpati, alhamdulillah lolos di pendidikan bahasa Inggris dari jalur sekolah. Dan setelah lolos, saya juga belum tentu bisa mengambilnya karena tidak ada yang membackup, terutama finansial kan. Jadi kayak khawatir sekali, ini bisa tidak, bisa lanjut kuliah tidak. Tapi alhamdulillah di situ ada pengumuman, ada semacam poster di sekolah bahwa ada pembukaan beasiswa Ethos ID. Itu beasiswa dari Dompet Duapa yang diberikan hanya untuk mahasiswa baru yang memang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi saya merasa bahwa oh, ini benar-benar saya banget ini. Mengambil peluang yang Ya, ada. mengambil peluangnya. Alhamdulillah setelah melalui proses, setelah lulus di kampusnya dan proses di beasiswanya, dan alhamdulillah juga lolos, sehingga 4 tahun kuliah di Universitas Patimura saya juga ditanggung oleh fully funded oleh beasiswa Ethos ID. Oh ya, Masya Allah. Jadi ternyata dengan beasiswa itu akhirnya Kak Dimas bisa berkuliah di Ambon Di Ambon. sampai selesai ya. Betul. Oke, Kak Dimas, saya juga sempat baca nih di profilnya Kak Dimas. Selama kuliah di Unpati, ada tidak suka dukanya menjadi Ya. seorang mahasiswa di sana? Betul sekali. Tentu pasti ada suka dukanya ya, terutama dukanya yang paling banyak ya, tapi itu menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa survive dalam hidup ya. Apalagi waktu ketika mendapat beasiswa, awal-awalnya kan tinggal di asrama, dan di situ menyesuaikan sekali karena apa ya, kita harus menanggung ini stok life atau makanan keseharian kita sendiri. Walaupun sudah ada backup dari beasiswa, tapi itu berupa hanya pembinaan ataupun uang semester dan juga uang apa ya, kegiatan-kegiatan. Tapi untuk uang keseharian, terutama biaya hidup, kita tanggung sendiri. Oleh karena itu, saya merasa bahwa agak kesulitan saat awal itu tinggal di asrama, karena saya sudah sampaikan kepada keluarga bahwa saya sudah dapat beasiswa dan kalian tidak perlu mengirim saya lagi. Tapi ternyata setelah sampai di asrama, wow, saya juga harus berusaha lagi nih untuk bisa membiayai hidup sendiri. Jadi itu dukanya. Tapi saat berproses di asrama dan kita dibina untuk bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi, bagaimana bisa menjadi mahasiswa yang bisa berkontribusi. Nah, dari situ saya mulai belajar dengan baik dan mengambil peluang-peluang dan mengikuti berbagai kegiatan, terutama lomba esai di tingkat nasional. Saya merasa bahwa saya memiliki sedikit kemampuan di bidang kepenulisan esai, sehingga saya akan berkonsentrasi untuk mengembangkan potensi saya di esai, dan alhamdulillah dengan mengikuti
berbagai lomba esai. Misalnya waktu itu saya pernah mengikuti lomba esai di Universitas Negeri Padang, mendapat juara 2 dan itu pertama Oh, kali Masya ya Allah. juara pertama dari Universitas Yogyakarta, dan juara kedua dari Universitas Patimura dan yang ketiga dari Universitas Gajah Mada. Dan di situ saya manja saya sangat terbuka sekali. Ternyata yang menentukan kita menjadi mahasiswa yang berprestasi atau mahasiswa hebat bukan dari kampusnya loh. Buktinya kita bisa mengalahkan Gajah Mada gitu. Jadi kayak oh ternyata Hmm. seperti itu. Jadi yang membuat kita hebat itu diri kita sendiri, bukan dari kampusnya gitu. Nah, Wow, setelah keren keren. pengalaman pertama ini dari Padang, saya mulai aktif lagi mengikuti lomba esai di Malang, di Jogja, di Banten, dan alhamdulillah semua itu saya dapat juara gitu. Nah, dari uang-uang inilah saya gunakan untuk membiayai kehidupan saya di asrama. Seperti itu, Ibu. Masya Allah. Dan saya pribadi ya, Kak Dimas, saya itu juga sangat mengagumi Kak Dimas. Bahkan mungkin kalau Kak Dimas ingat beberapa tahun yang lalu saya sempat WA ya, saya sempat bilang Kak Dimas, kasih dong tips-tipsnya cara menulis esai yang bagus. Terus Kak Dimas kasih salah satu link YouTube-nya Kak Dimas, ini ya belajar di sini. Meskipun saya tidak pernah berhasil membuat esai yang bagus. Oh, baik Kak Dimas. Tentang esai ya, memang sosok Kak Dimas ini juga saya sudah kenal dari beberapa alumni etos ya, kalau Iya, misalnya betul. salah satunya Syarif dan lain Ya, sebagainya. Memang cakep-cakep orang-orang dari etos itu pintar-pintar menulis esai dan luar biasa sudah bersaing sampai di universitas yang di luar kota Ambon ya Kak Dimas. betul. Tapi Kak Dimas saya mau tanya dulu, dan selama 4 tahun belajar, ada tidak titik terendahnya menjadi seorang perantau di kota Ambon ini? Ya, ada pasti, terutama ketika di akhir bulan, karena waktu itu memang di awal semester pertama, dan saya belum tahu bagaimana memanage keuangan saya dengan baik. Dan waktu itu titik terendah saya adalah ketika karena kampus kami di kampus B ya di kota, nah, kampus utamanya itu di Poka. Universitas Patimura kampusnya di Poka, saya kuliahnya di kampus B di kota. Dan ketika itu saya ke kampus dan ternyata saya menghabiskan semua uang itu untuk tugas waktu itu, dan saya tidak pikir lagi bahwa tidak ada uang lagi waktu itu. Dan saya tidak tahu bagaimana bisa kembali di asrama sedangkan tidak ada uang lagi gitu. Sepeser pun di ATM tidak ada, dompet sudah habis. Dan waktu itu saya memutuskan untuk jalan kaki mulai dari PGSD kampus B hingga ke asrama yang memakan waktu sekitar 1 jam karena sekitar berapa kilo gitu ya, sekitar 10 kilo gitu saya berjalan kaki, dan itu di siang hari. Dan itu kayak weak point yang saya punya gitu ya, ternyata harus seperti ini. Tapi dari situasi ini, dari masalah ini, saya bisa belajar bagaimana bisa memanage keuangan saya gitu. Nah, ini juga mungkin untuk para mahasiswa yang mendengarkannya, Iya. bagaimana bisa memanage keuangan. Jangan ketika ada beasiswa didapatkan kita langsung hambur dan tidak Langsung memikirkan habis. lagi ya saving lagi untuk akhir bulan. Nah, kebanyakan mahasiswa seperti itu. Nah, oleh karena itu dari pengalaman saya belajar di semester berikutnya bagaimana bisa memanage keuangan saya, bisa saving, berpikir lebih panjang lagi, bukan hanya langsung menghabiskan di bulan itu. Insya Allah ini keren banget nih. Ini nih yang membuat saya tertarik untuk mengulik langsung sosok Dimas Usimahu ini. Karena memang luar biasa ya, cerita-cerita banyak sekali saya mendengar cerita-cerita tentang Kak Dimas ini. Dan hari ini ketika saya langsung dipertemukan, ternyata banyak cerita yang baru hari ini juga saya tahu. Berjalan kaki 10 Iya, 10 kilo ya, kilometer ya untuk kilometer. sampai ke Iya, asrama ya. asrama betul. Masya Allah. Dan ternyata sosok seorang anak kampung ya, bisa menjadi bintang sampai yang paling spektakuler itu saya dengar kamu sampai bisa lolos beasiswa di Amerika. Apakah itu benar? Ya, betul sekali. Jadi awal mulanya setelah selesai kuliah memang saya sudah ada niat untuk melanjutkan studi di luar negeri, dan itu saya sudah tancapkan dalam diri gitu. Nah, setelah kuliah ternyata tidak seindah kehidupan ini ya. Saya harus bekerja lagi 5 tahun untuk membiayai kedua adik saya. Jadi walaupun sambil bekerja, mimpi tersebut saya masih tetap simpan dengan baik dalam hati gitu ya. Nah, walaupun pokoknya dibombardir dengan kehidupan, uh,
saya tetap mempertahankan mimpi ini gitu. Jadi saya setelah kuliah saya bekerja di sekolah cendekia, Yayasan Cendekia Maluku 3 tahun. Bekerja di situ sembari membiayai kedua adik, dan juga ternyata rumah orang tua saya itu waktu itu tuh ambruk karena kondisi alam gitu, karena banjir ya, karena dekat dengan danau juga jadi banjir dan harus dibangun ulang. Jadi saya juga harus mengambil peran. Jadi kayak merasakan bagaimana menjadi seorang ayah, menjadi seorang adik, kakak untuk itu. Jadi benar-benar saya rasakan bagaimana berusaha untuk membangun kembali rumah orang tua dan juga membiayai kedua adik. Nah, selama 5 tahun itu saya bekerja untuk itu. Jadi tidak ada apa ya income yang saya dapatkan untuk diri sendiri. Jadi kadang juga merasa apa ya, melihat teman-teman yang membeli motor baru, HP baru, pakaian baru. Jadi kan saya merasa kenapa hidup saya sangat seperti ini gitu ya Allah gitu, kayak ya Allah kenapa hidup saya itu hanya saya kayak spend untuk adik saya, untuk orang tua, sedangkan mana untuk diri saya sendiri gitu. Sambil kayak pernah mengeluh seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah 5 tahun itu saya jalani, dan ternyata Allah punya jalan lain luar biasa. Saya tes beasiswa LPDP pada tahun 2024 dan alhamdulillah lolos di Amerika di Arizona State University. Insya Allah bulan Juli, bulan Juli saya akan berangkat ke Amerika untuk melaksanakan studi saya yang pertama di bulan Agustus. Tapi di akhir bulan ini saya akan ke Jakarta untuk interview visa di kedutaan Amerika. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Doanya ya, Mira. Ya, Masya Allah. Ya, Luar itu biasa. sekilas. Oh my God. Ternyata sosok seorang Dimas ini pernah mengeluh kenapa hidup saya Ya, seperti betul ini. sekali. Dan saya kalau mendengar ceritanya Kak Dimas tadi, saya berpikir bahwa semuanya Allah mengemasnya. Hingga pada akhirnya apa yang Kak Dimas dapatkan hari ini beasiswa itu sebagai hadiah. Masya Allah. Pernah berpikir nggak sih berterima kasih ke Allah, ya Allah ternyata ini adalah kesusahan yang Engkau berikan, Engkau hadiahi dengan satu cita-cita yang terbesar. Seorang anak kampung yang tadinya bercita-cita kapan bisa sekolah di luar negeri, dan akhirnya bisa. Betul sekali, Mira. Jadi setelah semua penderitaan atau semua apa ya proses yang saya jalani, dan ketika itu baru saya mengerti oh ternyata ini rencana Allah. Dan bayangkan dari kampung, saya orang pertama yang melanjutkan kuliah studi di luar negeri, dan itu cukup menjadi viral di kampung dan kayak memberikan inspirasi kepada anak-anak di kampung, kepada generasi di kampung untuk bisa loh kita orang kampung bisa kuliah di luar negeri, karena saya yang membuka jalan gitu. Sempat juga orang tua sangat bangga karena saat mereka ke rumah paman atau ke rumah tante, mereka kayak apa ya, oh ternyata anakmu kuliah di luar negeri gitu. Jadi kayak mereka merasa bangga sekali dengan kesuksesan saya, dan itu membuat saya juga oh ternyata ini rencana Allah ya. Walaupun saya berproses dengan susah payah, tapi ternyata ketika melalui semua itu ada hikmah yang diambil ya, lanjutkan kuliah di studi luar negeri dan juga bisa menginspirasi terutama teman-teman adik-adik saya di kampung untuk bisa kuliah lagi. Saya dengar Kak Dimas kan sudah lulus nih S2 melalui jalur beasiswa LPDP. Untuk mendapatkan yang sekarang ini, kira-kira sudah berapa kali Kak Dimas mendaftar untuk lolos lolos LPDP ini? Ya, awal mendaftar itu di tahun 2021 dan waktu itu saya gagal di tes skolastik. Sebenarnya saya lulus passing grade, namun sayangnya kamera saya tidak berfungsi dengan baik sehingga mati di tengah perjalanan, dan itu kayak memberikan stigma negatif juga ke panitia bahwa saya cheating gitu atau curang gitu. Sehingga saya nyatakan tidak lolos walaupun nilai saya tinggi gitu. Bentaran yang kedua itu pada tahun 2023 saya mencoba lagi untuk mendaftar LPDP dan ternyata belum berhasil juga. Dan kali ketiga pada tahun 2024 itu batch 1, saya benar-benar mempersiapkan diri dengan baik dan alhamdulillah bisa lolos di tahap atau kali yang ketiga. Masya Allah. Dan ini part yang memang harus anak muda kita ini semuanya harus tahu loh, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang bagus itu nggak bisa cuma sekali. Ya Kak Dimas Betul harus sekali, betul. berulang-ulang kali sampai 3 kali, dan akhirnya Kak Dimas langsung bisa lolos ke luar negeri. Dan memang
pertama kali daftar itu tujuannya langsung mau ke luar negeri atau ke dalam negeri dulu beasiswanya? Masih dalam negeri waktu itu karena uang saya belum cukup untuk mengambil IELTS dan juga TOEFL waktu itu. Oke. Dan saya hanya fokus keinginan saya itu hanya bisa melanjutkan studi saja dulu. Masalah di luar negeri atau dalam negeri itu tidak masalah gitu. Saya pikirnya hanya seperti itu, tapi alhamdulillah ketika gagal di situ saya mulai belajar, harus mempersiapkan diri lebih baik lagi, mulai dari bukan hanya tentang administrasi beasiswanya, tapi ternyata keuangannya yang benar-benar kita persiapkan juga. Walaupun namanya beasiswa, tapi ada banyak sekali uang yang harus kita keluarkan. Pertama untuk tes TOEFL atau tes IELTS, juga transfer atau terjemahkan dokumen-dokumen ke bahasa asing misalnya, terus juga ambil kursus-kursus tertentu, ambil webinar, mock up, dan waktu itu tuh masih berbayar sehingga kita benar-benar effort juga untuk mengeluarkan finansial. Jadi gagal di pertama saya mulai persiapkan bukan hanya administrasi beasiswa tapi juga dari diri saya sendiri terutama finansial. Wow, ini ceritanya Iya. keren banget nih. Jadi ternyata jangan orang lihat, wow, Dimas lulus luar negeri, tapi mereka tidak tahu nih bagaimana perjuangannya ya sampai ikut TOEFL. Padahal ini sudah basicnya ya, udah bahasa Inggris, tapi masih juga ambil itu karena mungkin salah satu persyaratannya ya kalau Ya, untuk mau betul ke luar sekali. negeri sampai sekarang. Oke, Kak Dimas. Lulus beasiswa ke luar negeri dan tembus ke salah satu kampus ternama di Amerika. Apa sih namanya? Boleh diulangi lagi? Ya, Arizona State University itu salah satu kampus negeri di universitas di salah satu universitas di US Amerika, dan ada beberapa alasan kenapa saya juga memilih Arizona State University dibandingkan dengan Arizona kampus yang State. lain. Karena memang sebelumnya saya sudah melakukan observasi ke berbagai kampus di US, karena memang tujuan saya hanya di Amerika, tidak di negara lain gitu. Jadi Wow. hanya fokus di Amerika saja, kampus-kampus sana. Saya juga observasi ke Harvard, ke New York University, dan juga ke MIT, Columbia, dan juga kampus yang lain. Nah, di sini kita memilih kampus bukan hanya berdasarkan ranking atau terkenal saja, tetapi kita juga harus melihat apakah program yang ditawarkan sesuai tidak dengan keinginan kita atau sesuai tidak dengan karir kita nanti di masa yang akan datang. Nah, ketika melakukan survei observasi di berbagai kampus itu, saya mendapati bahwa Arizona State University menawarkan salah satu mata kuliah yakni Apply Project, atau project akhirnya itu dalam bentuk kita membuat project. Nah, kita mengimplementasikan pengetahuan yang kita sudah dapatkan selama kuliah 2 tahun itu kita aplikasikan di Apply Project ini. Ini semacam tesis, tapi di kampus yang lain mereka menawarkan tesis, sedangkan kampus Arizona menawarkan project, dan saya sangat tertarik untuk mengambil project ini. Karena mengapa? Ketika saya menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan langsung di Amerika dan saya akan bawa ke sini, itu lebih bermakna dibandingkan hanya sebatas penelitian, riset untuk menghasilkan sebuah tesis yang baik gitu. Jadi dari situ saya merasa bahwa ini sangat tepat sekali Arizona State University di bidang magister atau Master of Educational Policy, semacam kebijakan pendidikan di Indonesia. Master kebijakan pendidikan saya memilih itu di Arizona, dan ternyata Arizona juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kampus yang lain. Salah satunya adalah inovasi. Nah, kampus Arizona terkenal 10 tahun berturut-turut menempati ranking pertama di kampus di Amerika pada bidang inovasi dan menduduki peringkat kedua di dunia. Wow. Pada bidang inovasi, dan saya ingin menggabungkan bagaimana kebijakan pendidikan bisa diintegrasikan dengan teknologi, sehingga hal ini saya bisa bawakan ketika pulang ke Indonesia, karena setelah menyelesaikan studi di Arizona State University saya akan menjadi kepala sekolah di SMP Wow. Mutiara Bangsa, SMP Mutiara Bangsa, sekolah baru, dan saya sudah diberikan SK gitu untuk menjadi kepala sekolah. Dan saya merasa bahwa untuk menjadi kepala sekolah saya harus mengetahui berbagai hal, terutama dalam proses pendanaan sekolah, promosi sekolah, bagaimana mengevaluasi guru dan siswa menggunakan teknologi, sehingga dari jurusan Master of Education Policy di Arizona State ini sangat mendukung sekali
karir saya di masa yang akan datang ketika kembali ke Indonesia. Jadi itu teman-teman, kalau kita memilih kampus bukan hanya karena ranking, bukan hanya karena banyak mahasiswa yang meminati kampus tersebut, tapi kembali ke diri kita sendiri sesuai tidak dengan kebutuhan kita di masa yang akan datang. Itu yang kita harus pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan saya memilih Arizona State University karena cuaca di sana, terutama summer ya. Summer itu benar-benar panas dan saya suka cuaca panas karena saya berasal dari kepulauan, terutama di Pulau Bono, dan kita mendapatkan matahari sepanjang tahun itu. Jadi kayak sudah terbiasa dengan panas di kabupaten, di kampung, sehingga kayak melihat Arizona cuacanya panas seakan-akan seperti rumah, kayak merasakan kembali masa-masa di sekolah di SD, SMA ya. Benar Jadi karena program yang ditawarkan Arizona dan yang kedua adalah cuaca di sana, sehingga saya menjatuhkan pilihan di Arizona State University. Wow, keren banget. Dan sepertinya mungkin Kak Dimas ini adalah salah satu-satunya dari Kota Ambon yang memilih kampus itu dan lolos ya. Ada dua sebenarnya. Oh, siapa lagi? Ada teman saya juga, tapi dia memilih di cabang Los Angeles, Arizona, cabang Los Angeles. Jadi ada saya di kampus utamanya, dia di kampus di negara bagian Los Angeles, karena dia mengambil perfilman dan harus dekat dengan Hollywood langsung gitu. Jadi dia memilih untuk sana. Jadi kami ada dua dari provinsi Maluku. Oh, Masya Allah banget Kak Dimas. Aduh, saya udah mendengarkan begitu banyak ceritanya Kak Dimas yang tersembunyi. Yang selama ini mungkin banyak sekali orang di luar sana yang tidak tahu tentang perjuangan Kak Dimas untuk bisa dapat beasiswa sekolah di luar negeri ini. Tips-tipsnya apa dong Kak Dimas buat anak-anak muda di luar sana? Bisa nggak berbagi? Iya, ini versi saya ya, Bu Ira. Baik, tips untuk bisa mendapatkan beasiswa dan bisa keluar negeri misalnya atau di dalam negeri, semuanya sama. Yang pertama adalah memperbaiki niat. Apa sih niat kita untuk melanjutkan studi? Kalau misalnya niatnya hanya untuk jalan-jalan, niatnya hanya untuk bisa dapat prestige misalnya, atau dikenal orang, sebaiknya jangan. Karena niat kita sebenarnya sudah salah. Oleh karena itu, perbaiki niat yang pertama, niat untuk berkontribusi untuk negara, untuk tanah air, itu yang paling utama ya. Niat untuk mengembangkan diri, bisa memiliki kapasitas yang baik di bidangnya, itu yang niat-niat yang harus kita tanamkan dalam diri. Itu tips yang pertama, perbaiki niat. Yang kedua, rajin-rajin untuk join berbagai event atau lomba. Saya bisa seperti ini karena waktu itu juga saya mengikuti seleksi pemilihan duta bahasa di Provinsi Maluku. Alhamdulillah lolos menjadi juara 1 dan mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional. Di sana saya bergabung dengan berbagai pemuda terbaik asal dari berbagai provinsi dan saya berkenalan dengan mereka. Dari situ pemikiran saya semakin terbuka untuk bisa berpartisipasi di berbagai event ataupun lomba. Nah, itu yang kedua, harus semangat untuk mengikuti lomba. Bukan hanya lomba, tapi kegiatan volunteer, kegiatan seminar, conference, apapun itu. Kalau ada waktu luang silakan ikuti, karena itu sangat membantu kita untuk membuka relasi, membuka pemikiran, membuka apalagi ya kesempatan untuk mengetahui atau mengenal beasiswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya persiapan bahasa. Nah, ini yang sangat penting karena di LPDP juga memang saat ini sudah tidak ada lagi bahasa untuk dalam negeri, tetapi masih berlaku untuk di luar negeri dan juga kampus dalam negeri ketika kita mau mendaftar. Jadi walaupun tidak daftar beasiswa LPDP, tidak menggunakan sertifikat bahasa Inggris, tapi ketika mau daftar ke kampusnya harus ada sertifikat bahasa Inggris. Nah, sehingga kemampuan berbahasa itu sangat penting teman-teman. Saat ini kita tidak perlu hebat untuk atau pintar baru kita harus belajar bahasa Inggris. Itu tidak boleh. Kita harus mulai dari nol dulu ya teman-teman. Teman-teman saya itu bahkan daftar dengan sertifikat nilai skor yang sangat rendah. Paling penting memenuhi kebutuhan LPDP dulu. Itu. Jadi persiapkan kemampuan bahasa karena itu sangat penting untuk bisa mendaftar beasiswa. Dan yang terakhir tentunya harus tetap banyak berdoa, minta restu dari orang tua karena kebanyakan
aplikasi atau aplikan atau kandidat yang mendaftar S2 itu mereka lebih senang sendiri-sendiri, lebih senang menyendiri, tidak mau dikenal orang lain. Dan ternyata itu adalah hal yang salah teman-teman. Kenapa? Salah karena ketika kita tidak memberitahukan saudara-saudara kita, kita kayak apa ya, terutama orang tua ya, kita seperti jauh dari berkah gitu ya. Nah, ketika kita meminta restu dari orang tua, maka orang tua akan mendoakan. Dan ketika orang tua mendoakan, doa orang tua adalah hal yang dijawab langsung ya, kayak lebih apa ya, Iya, bener. kabul gitu ya, diterima oleh Allah. Sehingga kita harus juga menjalin relasi yang baik dengan orang tua, dengan saudara-saudara, sehingga kita bisa mendapatkan restu. Jadi 4 tips dari saya, itu saya ulangi lagi ya. Yang pertama, perbaiki niat. Yang kedua, apa tadi ya, rajin-rajin mengikuti program apapun itu. Dan yang ketiga, persiapkan bahasa dengan yang baik. Dan yang keempat adalah harus banyak berdoa dan minta restu dari orang tua. Ya benar sekali ya Kak Dimas, harus banyak berdoa dan minta restu dari orang tua. Ini mungkin kadang anak muda zaman sekarang kan lebih senang nanti dulu kalau udah lolos baru deh dikasih tahu ke orang banyak. Padahal ini adalah hal yang paling terpenting ya. Betul sekali, Wira. Mendapatkan doa atau doa dari orang tua, orang Iya. terdekat kita juga itu sangat penting. Iya. Oke, satu lagi Kak Dimas, kita sudah di penghujung nih. Boleh dong kasih closing statement satu buat remaja atau anak-anak muda semuanya di Kota Ambon ini. Silakan Kak Dimas. Baik teman-teman, untuk menjadi orang yang berprestasi, orang yang bisa kuliah di luar negeri atau mau jadi orang yang sukses, kita tidak perlu harus pintar dulu ya, karena kita tidak perlu menjadi orang yang pintar baru kita bisa menjadi orang sukses. Kita tidak perlu menjadi orang yang bertalenta baru kita bisa meraih sesuatu. Tidak, kita hanya perlu menjadi orang yang berusaha. Karena dengan berusaha, insya Allah step demi step kita jalani dan kita bisa capai puncak di mana yang kita inginkan. Karena proses-proses yang kita lakukan. Oke, so walaupun kamu tidak pintar, kamu tidak bertalenta, itu tidak masalah. Kamu hanya perlu menjadi anak atau pemuda yang berusaha. Insya Allah kamu bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Selamat berjuang. Wow, keren banget. Aku kasih aplaus untuk bintang tamu kita ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Dimas sudah mau datang ke channel YouTube kami. Sehingga doa semoga kedepannya nanti bisa terus menjadi bintang tamu di sini. Amin. Sama-sama kita see you dulu tuh. Dah, sahabat Singa dulu.